Diriwayatkan bahwa Syekh Siti Jenar itu seorang ulama, taat beribadah, khusyuk ibadahnya, juga setiap melihat makhluk maka yang diingat adalah Al-Khaliq yang menciptakan, sampai akhirnya diberi karomah Allah berupa kasyaf, wusul, ma'rifah, bahkan hakikat. Sampai akhirnya setiap melihat makhluk, maka yang terlintas dalam benaknya adalah Allah Al-Khaliq. Seumpama atau contohnya melihat Zaid, maka yang terlihat adalah Khaliqu Zaidin, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ilmu itu diajarkan pada masyarakat awam. Masyarakat awam yang diajarkan Syekh Siti Jenar atau muridnya Syekh Siti Jenar, ilmu dan amalnya si murid belum mencapai derajat wusul, belum mencapai kasyaf, ma'rifat, apalagi hakikat. Bahkan syariatnya pun masih awam. Sampai akhirnya muridnya yang dari orang awam itu mengatakan di sini tidak ada Zaid, yang ada hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ulama banyak yang mengatakan ajaran Syekh Siti Jenar itu sesat. Menurut pendapat saya, menurut pandangan saya tentang cerita Syekh Siti Jenar di atas, itu bisa dilihat dari dua sisi. Nomor satu, dilihat dari sisi ilmu, amal, dan tafakkurnya Syekh Siti Jenar terhadap makhluknya Allah. Karena Syekh Siti Jenar setiap melihat makhluk tafakkur pada Al-Khaliq, akhirnya yang dilihat ya Allah Al-Khaliq. Karena sejatinya makhluk itu ayat atau tanda wujudnya Allah Al-Khaliq. Sehingga setiap melihat tanda, maka yang terlintas, yang terpikirkan, yo yang ditandai. Saya analogikan, ada orang yang sedang belajar ilmu nahwu, melihat dhammahnya Zaidun dari lafal, dari kalam nasoro Zaidun, maka yang terlintas, yang terpikirkan adalah i'rab rafa'nya Zaidun. Sedangkan dhammah hanyalah sekedar tanda bahwa Zaidun di i'rabi rafa. Sehingga menurut pendapat saya, ilmu, amal, dan tafakurnya Syekh Siti Jenar sampai kasyaf, wusul, ma'rifah, bahkan hakikat, itu tidak sesat. Amal, ilmu, tafakurnya Syekh Siti Jenar itu tidak sesat menurut pandangan saya, menurut pendapat saya. Coba kita pelajari pendapatnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu an qouli syahsin annahu yarullah ta'ala bi'ainai ra'sih. Ada seseorang yang mengaku bahwa dirinya melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian masyarakat yang mendengar tanya pada
Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu, amuhiqun hadza amubtil. Ucapannya orang yang mengaku melihat Allah bi'ainai ra'si itu benar apa salah Syekh Abdul Qadir? Syekh Abdul Qadir menjawab, huwa muhiqun fi qouli. Ucapannya benar. Multabasun alaih. Karena apa? Dzalika annahu syahida bi basiratihi nurul jamal. Basirah mata hatinya, syahida melihat nurul jamal, yang dilihat nurnya Allah. Apalagi syahsun yang Nabiullah wa rasuluhu wa kalimuhu Sayyidina Musa alaihi salam. Itu saja melihatnya nurullah. Yang melihat hakikatullah, yang diberi nikmat sampai saat ini hanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah basirah mata hatinya melihat, summa khuriqa min basiratihi manfadun. Kemudian cahaya hati mata hatinya sampai memberi jalan Pak menuju mata kepalanya. Setelah mendapatkan sinar dari mata hatinya, beliau merasakan bahwa dua mata kepalanya melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin bahwa dua mata kepalanya melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa inna ma ra'a nuru basiratihi faqat. Sesungguhnya orang ini hanya yang melihat Allah itu basirahnya, hanya mata hatinya. Akan tetapi karena saking besarnya cahaya mata hatinya, wahuwa la yadri, tidak merasakan bahwa itu yang melihat mata hatinya. Ngerti nih yo dua mata kepalanya. Saya mengatakan ilmu, amal, dan tafakurnya atau ajarannya atau ilmu yang diajarkan Syekh Siti Jenar tidak sesat berdasarkan tidak ada seorang ulama pun yang menganggap ilmunya Nabi Khidir itu sesat. Tidak ada seorang ulama pun yang melihat, yang membaca hatta idza raqiba fis safinati kharaqaha, maupun ketika membaca hatta idza laqiya ghulaman faqatalah. Nabi Khidir ketika naik perahu bersama Nabi Musa maupun masyarakat yang lain, kemudian melubangi, Nabi Khidir bertemu seorang anak kecil, kemudian dibunuh. Ulama tidak ada yang mengatakan ilmunya Nabi Khidir itu sesat, tidak ada. Karena akan tetapi ilmu seperti itu bisa menimbulkan fitnah apabila diajarkan pada masyarakat. Maka tidak boleh diajarkan pada masyarakat awam. Apalagi pada masyarakat awam, lawong Nabi Musa saja yang seorang nabi, seorang rasul, ulul azmi, kalimullah, ketika meminta matur pada Nabi Khidir agar berkenan diangkat menjadi muridnya, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusda,
Nabi Musa yang seorang nabi rasul ulul azmi kalimullah saja ditolak. Ngendikane Nabi Khidir, innaka lan tastati'a ma'iya sabra, kamu tidak mungkin mampu sabar bersamaku. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhitu bihi khubra, bagaimana mungkin kamu bisa sabar menghadapi ilmu yang kamu tidak memiliki landasannya, dasarnya. Itu Nabiullah Musa alaihi salam. Lah apalagi orang awam. Bisa-bisa kalau diajarkan orang awam bisa perang dunia ketiga. Coba kalau ada dua orang presiden saling bertemu, kemudian membahas tentang negara lain, presiden lain, kemudian menghina presiden lain. Ada orang yang diberi kasyaf, kemudian yang diberi kasyaf nguwer-nguwer khususnya pada presiden yang dirasani. Akan timbul, akan terjadi perang dunia ketiga. Kalau ilmu seperti ini diajarkan pada masyarakat yang yang diajarkan belum mampu merahasiakan ilmu hakikat, ya akan terjadi pertumpahan darah. Loh, apalagi diajarkan, diceritakan saja ilmu hakikat, diceritakan saja pada orang lain, itu tidak boleh, apalagi diajarkan. Saya mengatakan diceritakan tidak boleh. Coba kita pelajari bersama. Irqala Yusufu li abi, ketika Yusuf matur pada abahnya yaitu Nabiullah Ya'qub alaihi salam, ya abati, hai bapakku, inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Saya mimpi melihat 11 bintang ditambah matahari dan rembulan, mereka sujud pada menghormati aku. Jawabin Nabi Yakub abahnya bagaimana? Qala ya bunayya, anakku, la taqsus ru'yak, mimpimu jangan kau ceritakan ala ikhwatika, jangan kau ceritakan pada saudaramu. Karena apa tidak boleh diceritakan? Fayakidu laka kaida, mereka akan menipu daya padamu, akan membahayakanmu. La taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. La apalagi ilmu hakikat kok diajarkan pada masyarakat, diceritake wae gak oleh. Makanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani melarang, bahkan membentak pada seseorang yang mengaku melihat Allah Subhanahu wa taala bi'ainai ra'si. Fazajarahu wa antaharahu wa ahadahu ala alla ya'uda ila dzikri dzalik. Tidak boleh cerita, bahkan tidak boleh mengulangi lagi. Itu hanya cerita, apalagi mengajarkan. Kemudian Wali Songo ketika mendengarkan bahwa Syekh Siti Jenar sesuai yang diceritakan di atas, kemudian Wali Songo mengingatkan Syekh Siti Jenar agar tidak mengajarkan pada masyarakat, tidak kok melarang mengamalkan, tapi tidak boleh mengajarkan. Sehingga ajarannya Syekh Siti Jenar menurut pendapat saya tidak sesat, akan tetapi
beliau cerita kemudian mengajarkan, itulah yang tidak boleh. Tidak bolehnya karena apa? Apa melanggar agama? Tidak bolehnya karena akan menjadi sumber fitnah. Coba kamu pelajari. Ketika Mu'adz bin Jabal ngimami saja, ngimami sholat maghrib, setelah membaca bismillah rakaat pertama membaca surat Al-Baqarah, rakaat kedua membaca surat Ali Imran. Ya lama, 4 juz, hampir 4 juz. Makmumi kekeselen, tesel. Akhirnya matur pada Rasulullah bahwa tadi sholat berjamaah sama Mu'adz bin Jabal, rakaat pertama membaca Fatihah, kemudian Al-Baqarah, rakaat kedua membaca Fatihah, kemudian surat Ali Imran. Wah, lama Rasulullah. Mu'adz bin Jabal ditimbali, afattanun anta ya Mu'adz, apakah kamu pingin menjadi sumber fitnah? Lah saya Siti Jenar, tidak bolehnya karena apa? Karena mengajarkan ilmu seperti itu menjadi sumber fitnah. Bukan kok ajarannya itu salah, sesat, tidak, tapi akan menimbulkan fitnah. Lah masyarakat awam bahkan tidak hanya fitnah, bisa menjadi syirik, bisa menjadi musyrik. Lah menjadikan musyrik seseorang itu dilarang agama. Jadi letak tidak bolehnya Syekh Siti Jenar tidak pada ilmu yang diajarkan, tapi mengajarkan ilmu hakikat itu yang menimbulkan fitnah. Karena menimbulkan fitnah maka tidak boleh. Jadi jadi di sini ilmu amal dan tafakurnya Syekh Siti Jenar itu tidak sesat. Yang salah, ilmu itu tidak boleh diajarkan pada masyarakat, tapi Syekh Siti Jenar tetap mengajarkan pada masyarakat. Padahal Nabi Khidir saja dimintai Nabi Musa, permintaan Nabi Musa ditolak. Karena apa? Karena ilmu makrifat, ilmu hakikat itu wewenangnya Allah Subhanahu wa ta'ala, mau memberikan pada hamba yang diinginkan siapapun. Tidak kok orang alim memberikan pada muridnya, tidak. Itu tidak mempunyai wewenang. Yang mempunyai wewenang memberikan ilmu makrifat hakikat itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan Rasulullah saja tidak mengajarkan ilmu hakikat, ilmu makrifat. Rasulullah mengajarkan ilmu syariat. Hanya saja Rasulullah mengajarkan teori atau caranya bisa mendapatkan, caranya bisa menghasilkan ilmu makrifat, ilmu hakikat, ilmu wusul, ilmu kasyaf. Dawuh Rasulullah, man amila bima alima, barang siapa mau mengamalkan seluruh ilmunya, allamahullahu ilma ma lam ya'lam, maka Allah akan memberi ilmu berupa ilmu yang belum diketahui. Kecuali itu, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, hatinya agar selalu diusahakan tenang. Lah salah satu cara untuk menenangkan hati bidzikrillah. Sedangkan teori zikir Rasulullah pernah mengajarkan Abu Bakar,
berbeda dengan yang diajarkan pada Umar. Teori maupun zikirnya itu menunjukkan bahwa seseorang atau umat Muhammad boleh memilih menggunakan teori yang mana. Ada yang mursyid yang mensyaratkan harus ngumpet kalau kamu zikir. Itu kalau saya yang memaknai, wallahu alam benar apa salah. Itu yang dimaksudkan yang ikhlas kalau zikir, bukan kok ngumpet. Itu artinya agar tidak ada orang yang melihat. Kalau diterjemah agar tidak ada orang yang melihat, lah apa ada tempat yang tidak dilihat orang lain? Oh, kamu bagaimana bisa mencari tempat yang tidak bisa dilihat orang lain? Di mana? Di kamar, pintunya ditutup, dikunci, lampunya dimatikan. Kau anggap tempat itu sekalipun kelihatannya hanya ada kamu, apakah tidak ada orang lain? Jangan salah paham, di situ ada malaikat raqib, ada malaikat atid, di situ ada Allah Subhanahu wa taala melihat kamu. Jadi menurut pemahaman saya itu mencari tempat yang sunyi, diusahakan agar kamu ikhlas. Kemudian ada yang bertanya, ada yang nyeletuk, si A itu sholatnya sregep tapi maksiatnya kok sregep mbah. Maka saya jawab, itu lebih baik. Sholatnya sregep, maksiatnya sregep itu lebih baik kalau dibandingkan maksiatnya sregep, sholatnya keset. Ojo salah paham. Kowe kok reti leh. Jong. Upama si A sedina salat 5 wektu. Zinane sepisan. Apa kowe reti? Mungkin upama si A gak salat blas. Mungkin zinane iso sedina ping 6. Krono deknene salat sedina 5 waktu, akhire salate iso nyegah zina sing 5, arep 6 sida sepisan. Mungkin ngono leh. Mungkin si A jawarihe salat, tapi ati akal pikirane mungkin durung salat, ngono iso. Lah saiki aku tak takok, ayo sapa dong sing wis iso salat nggunakake jawareh, akal lan pikiran sesuai ilmu syariatmu. Kowe wis iso, Cung? Kowe iso, Ji? Sampun, Mbah. Ngapusi kowe, Ji. Kelase sahabat Ali sing Imamul Wara, Sayyidul Wara, pimpinan utawa pemukane wong sing ahli wirai. Dites Rasulullah, Ji. Dites Kanjeng Nabi. Sahabat Ali ngaku belum bisa. Dapurmu iso ngomong, iso ngaku nek wis iso salat jawareh akal pikirane. Tapi ya anu, Ji, aja salah paham. Upama kowe kok wis iso tenan, aku syukur, Ji, aku seneng. Mung nek aku jujur aku durung iso. Wis dikhusuk-khusukke ana bagian waktu sing delalah eling liyane.
aku ngomong kowe ngaku wis iso aku mamang kuwi krana apa, Dik? Kowe cerita si A sregep salat tapi yo maksiate sregep. Ceritamu iki mau anggap iku ora maksiat. Kowe cerita ngono iku ya maksiat, Dik. Aja salah paham. Supaya bisa meraih inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ya mestine jawareh, ati, akal, pikiran kita latih supaya bisa melu salat. Jawarihe salat, atine, pikirane ya dilatih dijak salat. Lah carane nglatih ati, akal, pikirane supaya gelem iso melu salat ya sering dijak zikir, dawuhe Allah piye mau ala bizikrillah tatmainnul qulub. Kejaba kuwi zikir ya iso kanggo merangi setan, ngono ya. Setan kuwi senenge apa iki nggodha ati, pikiran. Lah bisane slamet saka godaane setan ya sering dijak apa zikir. Semono uga supaya ati, akal, pikiran kita ora dinggo susah, ora dinggo omah setan, sering-sering dijak zikir. Ngono ya, Ji ya. Balik neh dadi nek ana kiai utawa masyarakat ngomong ajarane Syekh Siti Jenar iku sesat, menurut pendapatku iku ajaran iku kan berarti ilmu yang disampaikan. Ilmune yo gak sesat, amale gak sesat. Sing ora oleh apa iki cerita ning masyarakat karo mengajarkan pada masyarakat iku sing gak oleh. Kenapa kok gak oleh? Krana bisa nimbulake fitnah, bahkan ora namung fitnah, iso nimbulake syirik terhadap murid sing ilmu syariate urung cukup, ilmu tarekoe durung cukup. Muga-muga tayangan niki ana manfaate ya, Ji ya. Muga-muga ana manfaate, ora gampang nyalah-nyalahake wong, tapi usahakno nyalahke awake dhewe. Hadani Allah wa iyyakum siratal mustaqim wa adkhalana wa iyyakum jannatan na'im. Akan tetapi apabila tayangan ini menyinggung siapapun, saya mohon maaf, saya tidak bermaksud menyinggung siapapun, tapi murni tafakuh fiddin, juga berniat wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.